Tapi ini bukan soal jumlah orang yang menuturkan bahasa itu, kita kata, tapi jumlah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan kami di channel ini. Oke, di video kali ini kami kembali membahas seputar isu bahasa yang ingin diusulkan oleh tetangga sebagai bahasa kedua ASEAN. Ya, menjelang akhir tahun 2024 kemarin, kembali mencuat isu bahasa Melayu yang ingin kembali dijadikan sebagai bahasa kedua ASEAN. Usulan yang sama dikemukakan mantan Perdana Menterinya Ismail Sabri Yaakob. Ia menginginkan agar Malaysia yang pada tahun 2025 ini sebagai tuan rumah ASEAN bisa mengangkat kembali wacana tersebut. Salah satu alasannya adalah karena jumlah penutur bahasanya yang mencapai 300 juta lebih. Kemudian dituturkan oleh beberapa negara di ASEAN. Pada April 2022, Perdana Menteri Malaysia Dato' Ismail Sabri Yaakob mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN. Hal itu diungkapkan ketika sidang Dewan Malaysia kemudian berlanjut pada kunjungannya ke Indonesia. Jadi tidak ada sebab kenapa kita tidak boleh menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa ASEAN. Dan saya bersetuju dengan pandangan daripada Yang Berhormat tadi. InsyaAllah kita akan menyelaraskan perkara ini. Saya akan berbincang dengan pemimpin-pemimpin negara ASEAN. Namun, usulan ini ditolak oleh Indonesia melalui Mendikbudristek saat itu Nadiem Anwar Makarim. Ketika ditolak, salah satu menterinya mengatakan usulan ini bukan karena jumlah penuturnya terbanyak, tetapi jumlah negara yang menggunakan bahasa Melayu. Tapi ini bukan soal jumlah orang yang menuturkan bahasa itu, kita kata, tapi jumlah negara yang menggunakan bahasa yang berasaskan kepada bahasa Melayu. Lalu bagaimana jika dilihat dari jumlah negara penuturnya? Mari kita mencoba membedah hal ini. Terdapat 11 negara yang menjadi anggota ASEAN. Dari 11 negara ASEAN, negara-negara yang menjadikan bahasa Melayu terutama bahasa Melayu baku sebagai bahasa resmi kenegaraannya, hanya 3 negara yaitu Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura. Namun Singapura meskipun bahasa resminya adalah bahasa Melayu, tetapi dalam konstitusinya juga mencantumkan bahasa Mandarin, Tamil, dan Inggris. Lalu Filipina menggunakan bahasa Tagalog sebagai bahasa nasionalnya. Selanjutnya Myanmar menjadikan bahasa Burma sebagai bahasa nasionalnya. Kemudian Laos menggunakan bahasa Laos sebagai bahasa nasional negaranya. Selanjutnya Kamboja dengan bahasa nasionalnya adalah bahasa Khmer. Kemudian negara Gajah Perang Thailand, bahasa resmi negaranya adalah bahasa Thai. Berikutnya Vietnam, menggunakan bahasa Vietnam sebagai bahasa nasionalnya. Kemudian Timor Leste menggunakan bahasa Tetun dan bahasa Portugis sebagai bahasa resminya. Sedangkan Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasionalnya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa secara jumlah negara pengguna bahasa Melayu sudah tidak sesuai. Jika alasan karena persebaran bahasa Melayu, pada beberapa wilayah lain di Asia Tenggara, seperti di Thailand Selatan, Filipina Selatan, sebagian Kamboja ataupun di Timor Leste, maka hal tersebut tidak bisa menjadi pendasaran. Karena bahasa yang dituturkan oleh sebagian warga negaranya, masuk dalam kategori bahasa etnis atau bahasa suku. Dan hal itu tidak serta-merta dijadikan sebagai bahasa untuk mewakili suatu negara. Apalagi dalam ranah diplomasi politik antar bangsa. Sementara itu perlu diketahui, bahwa ada bahasa-bahasa resmi negara yang ada di Asia Tenggara ini juga berkembang pada negara-negara lain. Misalnya bahasa Thai, selain digunakan Thailand, juga digunakan di beberapa wilayah di Laos, Kamboja, dan Vietnam. Demikian juga bahasa Burma sebagai bahasa resmi Myanmar, juga digunakan di Laos, sebagian di Thailand dan bahkan di luar negara kawasan ASEAN seperti Australia, Bangladesh, Tiongkok maupun India. Kemudian bahasa Khmer selain menjadi bahasa nasional Kamboja, bahasa ini juga dituturkan secara luas oleh suku Khmer di Thailand, Thailand Timur dan Tenggara, kemudian juga di Delta Mekong Vietnam. Hal ini belum termasuk bahasa-bahasa lain di kawasan Asia Tenggara, yang juga sama-sama dituturkan pada beberapa negara lain pada kawasan ASEAN ataupun pada kawasan lain. Maka jika pendasarannya dengan melihat jumlah negara yang menjadi penuturnya, hal ini dapat dikatakan kurang tepat. Sehingga muncul pertanyaan, kenapa getol sekali memperjuangkannya dan hanya nama bahasa Melayu saja yang akan diusulkan? Sementara ada bahasa negara lain, yang juga berkembang di kawasan Asia Tenggara ini bahkan hingga ke negara lain di luar kawasan ASEAN. Kemudian ketika bicara tentang bahasa suatu kawasan, di situ akan berbicara tentang identitas suatu negara. Dan tentunya setiap negara memiliki identitasnya masing-masing. Maka jelas Indonesia menolaknya karena itu menyangkut identitas nasionalnya. Dan hal ini baru satu negara yang menolak secara terang-terangan, belum lagi negara-negara lain yang tergabung dalam ASEAN,
yang tentunya juga memiliki identitas berbangsa dan bernegara. Sehingga jika ingin fair, biarkanlah setiap negara menggunakan bahasanya masing-masing. Nantinya akan diterjemahkan, apalagi dengan perkembangan teknologi informasi yang makin canggih. Hal ini pun dijadikan sebagai khazanah dalam suatu kawasan. Lalu jika menginginkan satu bahasa saja, suatu hal yang harus diperhatikan adalah persebaran bahasa itu bukan hanya di kawasan ASEAN semata, tetapi juga di luar kawasan ASEAN. Kira-kira sudah berapa negara yang menggunakannya baik di dalam kawasan ASEAN maupun di luar kawasan ASEAN? Sementara jika dilihat jumlah penutur, jelas penutur dan persebaran bahasa Indonesia jauh lebih banyak dari bahasa-bahasa lain di kawasan ASEAN ini. Meskipun secara asal-muasal bahasa Indonesia induknya adalah bahasa Melayu, tetapi dalam perkembangannya, bahasa Indonesia sudah jauh meninggalkan bahasa induknya. Bahasa Indonesia bermetamorfosis dengan bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia maupun bahasa-bahasa asing. Ia tidak mewakili suatu etnis ataupun daerah. Sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa yang fleksibel dan netral, dengan mengikuti perkembangan zaman. Kemudian ia menjadi jiwa yang menyatukan rakyat Indonesia yang berbeda suku, bahasa, dan budaya. Sementara dari sisi jumlah penuturnya, baru di negara Indonesia sendiri saja sudah melampaui jumlah penutur bahasa-bahasa lain di kawasan ASEAN. Sedangkan dari sisi persebarannya, bahasa Indonesia sudah tersebar mencapai di 54 negara. Sehingga jika landasannya adalah jumlah penutur dan persebaran di negara luar, maka bahasa Indonesia yang lebih layak diusulkan, apalagi sudah menjadi bahasa resmi UNESCO. Sehingga kegetolan negara tetangga ini jika dilihat, lebih pada alasan politis baik secara internal maupun eksternal. Secara internal mereka ingin menunjukkan kepada warga negaranya, bahwa bahasa Melayu adalah bahasa internasional, meskipun hanya pada kawasan ASEAN. Hal tentu ini akan memacu warga negaranya, karena ada warga negara yang tidak menggunakan atau belum bisa berbahasa Melayu, untuk belajar menggunakan bahasa Melayu. Belum lagi urusan kebahasaan di dalam negerinya masih menjadi persoalan yang belum usai hingga kini. Kemudian secara eksternal, diindikasi akan mempertegas posisinya dalam diplomasi luar negeri, terutama dalam politik kebahasaan bahwa bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Namun sayangnya, terlihat mereka ingin mendompleng kejayaan bahasa Indonesia dengan mengeneralisir bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Hal ini terlihat ketika Malaysia tetap mempertahankan nama Melayu dari bahasa Indonesia, ataupun sering disebut bahasa Melayu Indonesia. Maka di situ akan semakin mempertegas perbedaan antara keduanya. Bahasa Melayu memang induknya dari bahasa Indonesia, tetapi bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu sebagaimana bahasa Melayu baku di Malaysia. Bahasa Melayu tidak menyerap bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia ataupun bahasa-bahasa asing, sedangkan bahasa Indonesia menyerap bahasa-bahasa daerah dan bahasa-bahasa asing. Disitulah yang membedakan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Dan sebagai upaya memertabatkan bahasa Melayu sebagai induknya, bahasa Melayu menjadi salah satu bahasa daerah atau bahasa etnis yang ada di Indonesia dengan identitas dan khazanahnya tersendiri. Masyarakat Indonesia sendiri hampir sebagian besar kini sudah tidak menganggap bahasa Melayu dan Indonesia itu sama, meskipun keduanya memang berasal dari akar yang sama. Akan tetapi ia dihargai sebagai bahasa daerah atau bahasa etnis dengan identitasnya tersendiri. Bahasa Melayu sendiri juga banyak versinya, bukan hanya seperti yang berkembang di Semenanjung. Ada kalimat yang dapat saling mengerti, ada yang tidak. Sehingga jika menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN, itu sama artinya yang penuturnya sedikit memaksa pada yang jumlah penuturnya banyak. Sekalipun pernah menjadi bahasa di kawasan Asia Tenggara, tetapi zaman terus berkembang. Dan isu bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia dapat dikatakan, isu lama yang terus berulang-ulang dan terus muncul. Selain itu, publik Malaysia sepertinya masih banyak yang belum bisa menerima bahwa bahasa yang dipakai Indonesia dengan nama bahasa Indonesia. Belum lagi bahasa Indonesia sudah ditetapkan sebagai bahasa resmi di UNESCO. Sehingga akan memacu mereka untuk menyaingi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional. Menganggap bahasa Indonesia mirip dengan bahasa Melayu adalah hal yang masih bisa dimengerti, tetapi jika melihat keduanya sebagai bahasa yang sama itu sudah tidak tepat lagi. Bahasa Indonesia itu bukan bahasa Melayu, dan bahasa Indonesia juga bukan berasal dari bahasa Melayunya Malaysia, tetapi berasal dari bahasa Melayu yang berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.